Ratusan relawan menghadiri Kongko Night bareng Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud atau TPNGM, organisasi relawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Para relawan yang hadir itu berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bali, dan Palu. Calon Presiden Ganjar Pranowo juga menyempatkan waktunya untuk menyapa para relawan yang hadir di acara Kongko Night Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa dengan melakukan video call karena Ganjar sedang ada kegiatan di Lampung. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, menargetkan 54% untuk kemenangan pasangan Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024. Kami punya keyakinan, kami melihat situasi kondisi yang ada, dan sekarang kan gini, kita melihat kemarin ini kan sebelum pendaftaran dimulai, diakhiri, kita belum tahu tadinya pasangannya ada 2 atau 3, ternyata kan 3 sudah. Sekarang sudah jelas ada 3 pasangan, dan demikian kami mulai berhitung kembali semuanya. Pastinya dengan jelas sekarang sudah tahu siapa saja yang menjadi kompetitor daripada yang ada. Nah, dengan demikian kami melihat bahwa memang 54% itu putaran pertama, insya Allah kita ingin memenangkan itu. Itu yang ingin kita fight sebagai bagian daripada tujuan kita untuk memastikan tadi Mas Ganjar dan Prof Mahfud bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setiap daripada kandidat dan setiap daripada tim kampanye mempunyai strategi sendiri-sendiri. Yang sudah pasti kalau kita lihat visi misi kita, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi banyak yang luar biasa dan harus kita lanjutkan. Contohnya infrastruktur, itulah makanya kita harus menyelesaikan infrastruktur. Kami fokus untuk juga setelah infrastruktur bagaimana mengoptimalisasi infrastruktur itu. Karena balik-baliknya lagi, untuk Mas Ganjar ada 3 hal yang sangat penting. Yaitu apa? Yang memastikan yang pertama bahwa lapangan pekerjaan ada. Karena dengan 280 juta manusia, dengan di mana pemilih pertama 30%, pemilih yang kedua 30%, berarti 60% ada muda-muda. Dan 40% barulah yang ketiga dan lain-lain. Di sisi inilah bagaimana memastikan lapangan pekerjaan untuk semua. Itu menjadi bagian daripada yang diinginkan oleh Mas Ganjar. Yang kedua juga adalah bagaimana Mas Ganjar melihat perlunya bahwa stabilitas daripada harga pokok ini memastikan dengan adanya infrastruktur tadi bagaimana bisa lebih efisien, gimana kita bisa memastikan itu terjadi. Karena supaya apa? Supaya ada tabungan, supaya ada uang ekstra. Lalu pendapatan, bagaimana juga pendapatan bisa dinaikkan. Makanya pendapatan ini yang kita bagaimana produktivitas untuk memastikan bahwa tadi pendapatan itu bisa naik dengan produktivitas yang lebih tinggi lagi. Dan lebih lanjut lagi adalah contoh misalnya guru. Itu perlu guru kita berikan suatu kompensasi atau pendapatan yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita ingin namanya Indonesia unggul, kita perlu sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Untuk Indonesia manusia yang unggul, perlu guru-guru yang unggul. Guru-guru harus diapresiasi. Belum lagi kita ingin memastikan tadi, nelayan bukan hanya nelayan pekerja, tapi nelayan jadi nelayan pengusaha. Kita ingin petani pengusaha. Jadi itulah yang diinikan aspirasikan dan itulah bagian daripada yang kita ingin pastikan apa yang Mas Ganjar dengar dari suara rakyat dan rasakan untuk dijadikan dan dipastikan terjadi. Dan track recordnya jelas bahwa Mas Ganjar selama 20 tahun di Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal. Dan sebelum itu juga sebagai anggota DPR. Jadi itu yang bisa saya katakan adalah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan.